Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan. Dimanapun kita berada saat ini, saya percaya kita selalu diberkati oleh Tuhan. Nah, banyak sekali di dunia ini kita lihat hal-hal yang tidak baik. Baik itu dalam hal materi atau dalam hal lainnya. Hal ini yang kadang membuat kita terkecoh dengan apa yang kita dengar dan apa yang kita lihat. Sederhananya banyak sudah yang kita lihat dan yang sedang terjadi tidak sama atau tidak sebanding dengan apa yang kita dengar dan apa yang sudah terjadi. Contohnya tindakan kriminal di mana-mana dan tindakan lainnya. Nah, di tengah-tengah dunia yang berdosa ini, kita sebagai orang percaya jangan hidup seperti dunia, melainkan hidup seperti Kristus. Untuk itu Paulus mengajarkan kita supaya orang percaya yang telah hidup di dalam Tuhan tidak bertindak seperti orang-orang yang belum mengenal pengajaran-pengajaran Tuhan. Jadi di kesempatan hari ini, mari kita belajar bersama-sama satu kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam teks Roma 12 ayat yang pertama sampai yang kedua. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Di ayat yang pertama, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sehingga persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Di ayat yang kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi, tema firman Tuhan yang mau saya sampaikan kepada kita hari ini adalah hidup di dunia, tetapi tidak hidup serupa dengan dunia. Apa yang dimaksud dengan hidup di dunia tetapi tidak serupa dengan dunia? Hidup di dunia tetapi tidak serupa dengan dunia adalah kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan ketika kita sudah menerima atau sudah mendengar pengajaran-pengajaran Tuhan atau sudah mendengar firman Tuhan. Kebenaran utama yang saya mau sampaikan pada kita hari ini adalah kita sebagai orang percaya harus senantiasa berubah di dalam cara berpikir dan cara berperilaku. Bagaimana kita hidup sebagai orang-orang percaya di tengah-tengah dunia yang berdosa. Cara hidup kita yang pertama adalah milikilah pikiran seperti Kristus. Karena pikiran memiliki peran penting dalam kehidupan manusia. Kita bisa lihat di ayat yang kedua, di situ dikatakan berubahlah oleh pembaruan budimu. Budimu di situ dikatakan pemikiran. Karena pemikiran memiliki peran penting bagi kehidupan manusia, di mana seseorang melakukan segala sesuatu sesuai dengan apa yang dipikirkannya. Sederhananya adalah ketika kita memikirkan hal-hal yang baik, maka tindakan atau perilaku kita akan baik. Sebaliknya, jika kita memikirkan hal-hal yang jahat, maka sikap atau perilaku kita akan jahat juga. Nasihat Rasul Paulus dalam ayat ini sangat jelas diberikan kepada setiap orang percaya untuk memiliki pikiran yang dibaharui. Arti dari kata pembaruan adalah baru menurut hakikatnya. Jadi ketika seseorang menerima Yesus dalam kehidupannya, maka orang tersebut dapat dikatakan baru karena telah memikirkan pikiran yang berbeda. Orang yang dibaharui adalah mereka yang tidak meniru atau mengikuti tingkah laku dan kebiasaan duniawi seperti hal-hal keinginan daging yang bersifat keinginan daging. Pembaharuan terjadi oleh pekerjaan Roh Kudus dalam diri seseorang dan direalisasikan dengan baptisan yang menjadi tanda lahir baru. Seseorang yang sudah lahir baru adalah orang-orang yang percaya kepada Kristus dan mau hidup dituntun oleh Roh Kudus. Amin Bapak Ibu Saudara-saudari. Ketika kita mau dituntun Roh Kudus, pasti hidup kita akan benar di hadapan Tuhan. Tapi ketika kita tidak mau
dituntun oleh Roh Kudus, tidak mau dibimbing oleh Roh Kudus, kita tidak akan hidup benar. Dengan demikian, seseorang yang telah lahir baru memiliki pikiran yang dapat membedakan mana yang benar dan berkenan kepada Allah. Jadi kita harus memiliki pikiran seperti Kristus, karena kita ini adalah milik Kristus. Jadi bukan milik kita lagi, tapi milik Kristus. Jadi kita harus berpikir seperti Kristus berpikir. Amin Bapak Ibu Saudara-saudari. Ketika kita berpikir seperti Kristus, maka perilaku kita akan baik dan berkenan kepada Allah. Nah, di kehidupan kita sehari-hari pasti banyak kita temui rumah-rumah yang tidak bagus, rumah-rumah yang sudah tidak layak digunakan atau tidak layak ditempati. Kemudian rumah tersebut direnovasi dan diperbaiki sehingga bisa ditempati kembali oleh banyak orang. Setelah rumah tersebut diperbaiki, maka rumah tersebut akan bisa ditempati kembali. Ketika rumah tersebut ditempati, pasti rumah tersebut akan kotor. Ketika rumah tersebut kotor, kita akan membersihkannya. Nah, begitupun di kehidupan kita sehari-hari. Kita yang berdosa telah diselamatkan oleh Tuhan. Jadi kita sebagai anak-anak Allah tidak hidup lagi dalam kehidupan lama, melainkan kita telah diperbaharui. Amin. Telah diselamatkan oleh Allah. Contoh pemikiran seperti Kristus yang selalu memikirkan yang terbaik bagi kita. Yesus selalu berpikir positif. Bagaimana pikiran Yesus yang selalu memiliki kasih kepada umatnya. Karena Yesus selalu memiliki kasih kepada umatnya sehingga hidupnya jauh lebih baik. Yesus selalu berpikiran benar, tidak berdusta, selalu berpikiran bersih. Kalau dulu kita berpikiran kotor, maka sekarang di dalam Kristus kita berpikiran bersih. Kalau dulu kita berpikiran negatif, maka sekarang di dalam Kristus kita berpikiran positif. Kalau dulu kita berpikiran licik, maka sekarang di dalam Kristus kita harus berpikir jujur. Kalau dulu saya berpikir egois, maka sekarang di dalam Kristus saya berpikir dengan kasih dan tidak egois dan mengutamakan orang lain. Kalau dulu saya berpikiran ingin membuat seseorang tersebut menderita, sekarang di dalam Kristus saya berpikir dengan kasih sehingga saya menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar saya. Amin. Ketika kita memiliki pikiran Kristus, ketika kita memikirkan seseorang didasarkan dengan kasih, maka kita akan menjadi berkat bagi banyak orang, menjadi dampak bagi orang-orang di sekitar kita. Untuk itu kita sebagai anak-anak muda milikilah pikiran seperti Kristus untuk mengubah dunia dan menjadi dampak bagi banyak orang-orang, terutama orang-orang di sekitar kita. Jadi mari kita anak-anak muda milikilah pikiran seperti Kristus, maka hidup kita akan selalu dibaharui. Hidup kita akan berkenan kepada Allah dan hidup kita menjadi dampak bagi setiap orang-orang di sekitar kita, menjadi dampak bagi lingkungan kita yang kita tempat tinggalkan. Bagaimana kita hidup sebagai orang percaya di tengah-tengah dunia yang berdosa? Cara hidup yang kedua adalah hidup dalam kebenaran. Hidup dalam kebenaran adalah hidup yang dijalani sesuai dengan kebenaran firman Allah. Setiap orang percaya perlu memperhatikan dan memastikan bahwa hidupnya kedapatan benar di mata Tuhan. Setiap orang percaya perlu memahami bahwa hidup kita adalah milik Tuhan dan tubuh, jiwa, roh kita adalah bait Allah. Ketika kita sadar bahwa tubuh ini adalah tempat kediaman Allah dan hidup ini hanya milik Allah, maka kita sebagai orang percaya akan mempersembahkan tubuh, jiwa, dan roh yang melakukan kebenaran firman Allah menjadi persembahan yang hidup dan berkenan kepada Allah, serta menjadi sebuah ibadah yang sejati. Ketika kita sadar bahwa
hidup kita adalah baiknya Allah, kita akan mempersembahkan hidup kita, kita akan mempersembahkan tubuh, mempersembahkan jiwa, maka itu yang dinamakan ibadah yang sejati Bapak Ibu Saudara-saudari. Perlu kita ketahui bahwa yang dapat mempersembahkan hidupnya dan berkenan kepada Tuhan sebagai ibadah yang sejati hanyalah mereka yang sudah memiliki pikiran yang dibaharui. Dengan kata lain, bahwa ketika pusat kita hanya kepada Tuhan, hanya kepada Kristus, maka kita dapat dikatakan orang-orang yang bisa mempersembahkan hidupnya sebagai ibadah yang sejati dalam setiap perbuatannya. Saya sedikit mau bersaksi kepada kita, Bapak Ibu Saudara-saudari. Dulu sewaktu saya belum menerima Tuhan dalam kehidupan saya atau mendapatkan panggilan Tuhan dalam kehidupan saya, hidup saya tidak benar. Hidup saya tidak beraturan. Hidup saya seperti duniawi. Hidup saya tidak berkenan kepada Tuhan. Karena saya tidak hidup dalam kebenarannya Tuhan. Dulu saya orangnya suka ikut-ikutan kepada teman-teman, ikut-ikutan merokok, ikut-ikutan minum-minuman, selalu berpikiran yang negatif kepada setiap orang, berantam, dan hidup tidak dalam kebenaran firman Tuhan. Walaupun saya sejak kecil selalu beribadah dan rutin datang ke gereja, namun ketika di luar dari gereja hidup saya tidak benar. Karena saya dulu tidak pernah tahu hidup seperti apa yang benar dan berkenan kepada Allah. Tetapi saya bersyukur sekarang saya hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Tingkah laku saya, cara berpikir saya sama seperti Yesus. Dan sekarang ini saya jauh lebih mengerti bahwa hidup saya adalah baiknya Allah. Saya sangat bersyukur Bapak Ibu Saudara-saudari ketika saya mendapatkan sebuah panggilan yang mulia dalam kehidupan saya. Tuhan letakkan panggilan yang mulia dalam kehidupan saya bersyukur hidup saya jauh lebih diperbaharui. Hidup saya semakin lama semakin diperbaharui ketika saya hidup dalam kebenaran firman-Nya Tuhan. Jadi kita sebagai orang-orang percaya, kita harus hidup dalam kebenaran. Kehidupan saya yang dulu dan yang sekarang sangat jauh berbeda, karena saya sekarang hidup dalam kebenarannya firman Tuhan. Dan saya mengerti bahwa melalui perbuatan dan tingkah laku saya, itulah ibadah yang sejati bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara-saudari, milikilah hidup dalam kebenaran. Maka ketika kita mengetahui bahwa diri kita adalah baiknya Allah, maka kita akan mempersembahkan hidup kita sebagai ibadah yang sejati bagi kemuliaan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari, aplikasinya bagi kita Bapak Ibu, kita sebagai orang-orang percaya perlu mengerti bahwa ibadah yang sejati bukan sekedar dari kesetiaan kita dalam beribadah, memuji Tuhan dan memberi persembahan. Tetapi ibadah yang sejati adalah menghidupi setiap firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari, hidupi firman Tuhan di dalam kehidupanmu. Kalau kata orang Batak, lalak songoni ngolum. Jadi kita sebagai orang percaya jangan seperti kehidupan kita yang lama ketika kita mengetahui hidup kita baiknya Allah. Kita harus menyesuaikan pikiran, perkataan, dan perbuatan kita sesuai dengan firman Tuhan, melakukan kebenaran, menjauhi dosa, dan memiliki hubungan yang rukun dengan sesama, serta memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, kita sebagai orang percaya bagaimana kita hidup di tengah-tengah dunia yang berdosa. Yang pertama adalah miliki pikiran seperti Kristus. Yang kedua, hidup dalam kebenaran firman Allah. Ketika kita hidup dalam kebenaran firman Allah, ketika kita memiliki pikiran seperti Yesus, maka hidup kita akan selalu diperbaharui dan menjadi persembahan yang kudus kepada Tuhan.
Nah, demikian Bapak Ibu, saudara-saudari, firman Tuhan yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.